Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan dengan sukacita yang indah. Kita boleh hadir di sini untuk mendapat mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu, di mana Engkau memperkenankan kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini pada Sabtu tanggal 3 Desember 2022 tertulis dalam kitab Yesaya pasal 51 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulut-mu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita selalu diingatkan untuk melaksanakan tugas dan panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita selalu diingatkan, selalu diajak untuk dapat menjadi contoh, untuk dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saudara, jika itu menurut kita adalah kebaikan bagi orang lain, maka mari kita nyatakan kebenaran atau kebaikan itu. Dan memang terkadang saudara, ada orang yang merasa risih ketika ada somebody yang menasihatinya dan mengingatkannya. Ada beberapa orang yang gak suka dengan kebenaran. Tapi saudara, itu adalah bagian dari tugas kita sebagai orang Kristen untuk mewartakan firman Tuhan, untuk mewartakan Injil melalui kesaksian hidup kita. Dan saudara, ketika kita mau melakukan itu, akan ada tantangan, akan ada hambatan-hambatan, dan buat kita mikir, kok ada ya orang yang gak suka dengan kebenaran. Bahkan ketika kita melakukan hal yang baik, mungkin juga saudara kita akan mendapatkan ejekan, Allah, kamu itu sok baik, sok benar. Tapi hari ini saudara, kita senantiasa diingatkan lagi kembali bahwasanya hidup kita itu memang tidak pernah lepas dari persoalan. Dari persoalan apapun. Dan selama kita masih memijakan kaki kita di dunia ini, kita akan banyak menghadapi tantangan-tantangan itu saudara. Hari ini kita dipanggil dan diingatkan agar jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan menyembunyikan jati diri kita sebagai seorang Kristen yang sejati, sehingga kita menjadi manusia yang cari aman. Nanti aku dibenci kalau aku katakan ini, kalau aku lakukan ini, nanti ada orang yang gak suka dengan aku, atau jangan-jangan aku gak dapat traktiran lagi. Saudara, Yesaya selalu mengingatkan bangsa Israel, dan kita tahu bagaimana ngeyelnya bangsa Israel yang selalu mendukakan hati Tuhan dan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi Yesaya berulang-ulang menyerukan segala kebaikan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dan dikatakan saudara, Tuhan akan menumbuhkan firman yang telah ditanam ketika waktunya itu sudah tiba. Sehingga firman Tuhan yang akan memampukan kita untuk dapat melewati semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mau percaya itu saudara, maka akan banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang setia, yang mau melakukan perintah Tuhan. Yang mungkin bagi orang lain itu tidak mungkin, tapi ketika bersama Tuhan kita dimampukan. Karena itu saudara, tetaplah bersandar kepada Tuhan,
Jangan pernah mengandalkan kekuatan atau kuasa-kuasa dunia atau mengandalkan pikiran kita. Tapi ingat, hanya di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan ketenangan. Bersama dengan Tuhan, kita akan dapat bersukacita melalui setiap persoalan, melalui setiap pergumulan kehidupan kita. Dan hanya karena kasih-Nya, saudara, kita dimampukan untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Menjadi umat Tuhan berarti kita mau hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kita mau tunduk dengan kuasa Tuhan, bukan kuasa dunia. Tetapi kita taat, kita rajin beribadah, kita serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Karena hanya bersama Tuhan kita boleh hidup untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang lain. Sehingga hidup kita itu boleh menjadi alat yang diberikan oleh Tuhan untuk menghibur orang-orang lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan mengucap syukur atas segala kasih Tuhan yang sudah memberikan penghiburan kepada kami, yang memulihkan kami dan memampukan kami untuk terus maju di dalam memberitakan firman-Mu. Jadikan kami Tuhan alat anugerah-Mu, supaya melalui kehidupan kami akan semakin banyak orang-orang yang percaya akan kasih-Mu, yang mampu melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupannya. Sehingga kami juga boleh bersama-sama menikmati kehidupan yang penuh dengan kasih. Kami boleh saling mendukung dan kerajaan Allah akan hadir di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang merindukan kesembuhan. Biarlah Tuhan memberikannya semangat pengharapan agar mereka boleh berjuang untuk dapat lepas dari segala sakit penyakitnya, dan kuasa Tuhan yang akan mengangkat segala sakitnya melalui pengobatan-pengobatan yang diberikan oleh para medis, sehingga saudara-saudara kami beroleh kesembuhan dan bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Di doha oja